Selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Alvan Febriansyah, seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan di salah satu PTN di Sulawesi Tengah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberitahu kalian betapa pentingnya melestarikan hutan. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saat ini saya akan memberitahu kepada kalian betapa pentingnya menjaga dan melestarikan hutan. Dalam hal ini adalah peran reboisasi dalam pelestarian lingkungan. Sebelumnya, saya akan beritahu kalian apa sih peran hutan bagi manusia dan apa dampaknya jika hutan itu rusak. Seperti yang telah saya tulis di PPT ini, hutan paru-paru dunia memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan menyerap karbon dioksida, gas rumah kaca utama, dan melepaskan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Dengan kata lain, hutan adalah pabrik oksigen terbesar di dunia. Hutan adalah rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan. Mereka juga berperan penting dalam menjaga siklus air, mencegah erosi tanah, dan mengatur iklim. Namun, saat ini hutan kita sedang terancam oleh penebangan liar dan kebakaran hutan. Kita harus bertindak sekarang untuk melindungi hutan kita. Misalnya dengan mengurangi penggunaan kertas mendaur ulang dan mendukung program penanaman pohon. Seperti yang saya katakan tadi, hutan adalah paru-paru dunia. Mereka menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari, menyerap karbon dioksida penyebab pemanasan global, dan menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Sayangnya, deforestasi terus terjadi, tapi kita masih bisa mengubah keadaan itu. Kuncinya adalah reboisasi. Reboisasi adalah kunci untuk mengembalikan keseimbangan alam. Dengan menanam pohon, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga masa depan generasi mendatang. Saat ini adalah beberapa dampak program dan kerusakan hutan. Di antaranya adalah pertanian, perkebunan, dan pembangunan. Memang penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang, aktivitas-aktivitas ini justru merusak lingkungan. Deforestasi akibat perluasan lahan pertanian dan perkebunan menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna, mengganggu siklus hidrologi, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Membangun infrastruktur yang tidak ramah lingkungan juga memperparah kerusakan hutan. Kebakaran hutan bukan hanya merusak hutan, tetapi juga mengancam kehidupan manusia. Asapnya menyebabkan penyakit pernapasan, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan merusak ekosistem. Hutan yang gundul menyebabkan tanah longsor dan banjir. Kita harus bertindak sekarang untuk mencegah bencana ini terulang. Penebangan liar bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Hutan yang gundul menyebabkan banjir, tanah longsor, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Industri kayu ilegal merugikan dan melanggar hukum. Kita harus bertindak sekarang untuk menghentikan kerusakan ini. Dan ini adalah manfaat reboisasi bagi lingkungan. Seperti yang dapat kita lihat bersama-sama, reboisasi memberikan manfaat langsung dan jangka panjang bagi lingkungan, seperti menyerap karbon dioksida dan mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara dan air, memulihkan habitat alami bagi flora dan fauna, mengurangi risiko banjir dan erosi tanah. Deforestasi mengancam keberadaan banyak spesies. Beruang madu, orangutan, dan harimau adalah beberapa contoh hewan yang kehilangan habitatnya. Reboisasi adalah solusi untuk mengatasi masalah ini. Untuk mengembalikan hutan, kita memberikan kesempatan bagi hewan-hewan ini untuk hidup dan berkembang biak. Mari kita lestarikan keanekaragaman hayati.
Hutan adalah rumah bagi ribuan suara. Suara burung yang merdu, gemericik air, dan desiran daun. Suara-suara ini adalah nyanyian kehidupan. Mari kita jalin kembali harmoni antara manusia dan alam. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kehidupan di bumi. Hutan berperan penting untuk menyerap karbon dioksida, gas utama penyebab pemanasan global. Dengan reboisasi, kita dapat mengurangi dampak iklim seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan kerusakan ekosistem. Reboisasi adalah solusi nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Setiap pohon yang kita tanam adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari kita satukan semangat untuk menciptakan masa depan yang lebih lestari. Ini adalah beberapa teknik reboisasi yang efektif, yaitu adalah penanaman langsung, yang dimana ini mengacu pada tindakan menanam benih atau bibit secara langsung ke tanah tanpa melalui tahap penyemaian terlebih dahulu. Yang kedua adalah penghijauan alami, yaitu membiarkan alam untuk beregenerasi secara alami. Dan yang terakhir adalah penyebaran benih, proses menyebarkan atau mendistribusikan benih tanaman dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini belum termasuk dari semua teknik-teknik yang efektif untuk reboisasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat saya berikan adalah rehabilitasi hutan adalah langkah penting dalam memulihkan lingkungan dan menjaga keseimbangan alam, dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program rehabilitasi hutan. Kita dapat membantu melestarikan hutan dan memerangi perubahan iklim. Mari kita berkontribusi untuk masa depan yang lebih hijau dengan mendukung inisiatif rehabilitasi hutan. Akhir kata yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua adalah konservasi hutan bukan hanya tugas lingkungan, tetapi juga tanggung jawab generasi kita yang akan mendatang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.